المبعوث بأتم الشهادة وعلى آله وأصحابه خير عباد الله في القيادة والمحترزين من النار الموقدة وللتابعين وتابع التابعين إلى يوم انتهاء أوقات الإبادة. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak yang madukan terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhum Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Akhyar, menyampaikan terima kasih yang seterusnya pada pengurus kami sesampun berpartisipasi baik yang pikiran, tenaga maupun harta, sehingga pemakaman jenazah almarhum sampun yang perlu selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan selaku partisipasi tiang wanita tercatat sebagai tambahan amal ibadat yang tulis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadikan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum menjadi tabah, sabar, ridha dan syukur bahkan ikhlas lepaskan almarhum ke mahkamah Qadiratul Jalil. Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Akhyar adalah salah seorang hamba Allah yang sejak kecil almarhum niki tidak pernah berhenti menuntut ilmu, yang tentunya diawali dengan mengajinya kepada kedua orang tua, lalu dilanjutkan ke pengajian di Bengkau Dagun Tangga Hambali sampai menjelang mendekati tahun 1968. Banyak bersama beliau dari keluarga istri yang mondok di Bengkel dulu. Almarhum ini sampai boleh bilang menghembuskan nafas terakhir. Almarhum tidak pernah alpa daripada menuntut ilmu selama masih sehat. Ngaji, ngajaran, ngaji, ngajaran. Karena beliau terinspirasi dengan sabda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd." Tuntutlah ilmu sejak kalian masih berada dalam buayan sampai masuk ke liang lahat. Ketika tiang keluar dalam buayan, maka tiang keluar ditimbang oleh seorang ibu nenek dengan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian setelah almarhum berada di dalam liang lahat ditalqin, dan dia juga terinspirasi dengan niki di dalam Hasyiah Rabiah. Ada satu bait yang mengatakan, wa hakadha li zawjatin fasa'ida wa la takun 'anil 'ulumi qa'ida. Ini seperdelapan ini pahit ini adalah untuk seorang istri atau lebih dari satu. Wala takun 'anil 'ulumi qa'ida, jangan kalian duduk daripada menuntut ilmu, terutama sekali ilmu faraid yang diklaim oleh Rasulullah SAW. Awal ilmin yuqadu, ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah adalah ilmu faraid. Nah, di dalam Hasyiah satu bait ini dicantumkan oleh pengarangnya hadis yang datang daripada Anas bin Malik lewat Imam Tabrani, bahwa di dalam hadis sebagai penjelas daripada satu bait ini jelaskan bahwa hamba Allah yang beriman umat Muhammad SAW ketika dia hadir di majelis taklim, maka namanya dicatat sebagai nabi. Ini yang juga heran, dicatat sebagai nabi di langit. Kemudian kalau dia menyelesaikan satu topik daripada pengajian itu, maka setiap bulu yang ikut dalam pengajian itu dibawanya, bulu kepala, bulu kumis, janggut, bulu mata, alis dan lain-lainnya, itu mendapatkan pahala orang nabi, pahala satu orang nabi. Itu dikatakan oleh beliau di dalam Hasyiah Rabiah itu. Nah, itu ternyata yang menginspirasi beliau pada waktu dia masih hidup. Makanya pada waktu dia sakit saja dia pernah hadir ngaji. Begitu dia pulang ngaji, dia juga ngajar, ngaji, ngajar, pulang ngaji, ngajar.
Ini adalah suatu hal yang patut kita ikuti, sehingga dengan bahasa bisu yang kini telah mulai muncul dari balik tumpukan kubur yang tempatnya dikuburkan, seolah-olah mengatakan bahwa silakan kalian ikuti jejak saya, kata beliau, terutama sekali kepada putra-putri dan cucu-cucunya. Dan kebetulan banyak putra-putrinya, banyak juga cucu-cucunya, dan alhamdulillah banyak yang dipondokkan di pondok-pondok yang ada. Kemudian almarhum ini tarikatnya adalah tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah yang di ijazahi di baiat di Peraya di Lombok Tengah. Bahkan almarhum ini termasuk bagian daripada pengurus Jam'iyah Al-Tariqah Muqtabarah Nabiyah. Itu almarhum ini, dan almarhum ahli zikir yang tak pernah putus dari zikir. Bahkan setiap besar nafas almarhum ini adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tak mampu mengeluarkan suaranya. Tapi zikir nafas tetap ada. Zikir nafasnya yang tetap ada. Ini adalah merupakan satu syahadatul akhir dari pada almarhum yang termasuk ahli ilmu, ahli zikir, dan ahli ibadah. Ibadah, kata daripada ulama tasawuf, adalah izharil ubudiyah. Sedangkan doa izharil iftikar. Sedangkan zikir adalah izharil mahabbah. Apabila tidak orang ini lengkap dalam hati seorang, dalam diri seorang, yaitu dia menampakkan sifat ubudiyahnya, kemudian dia menampakkan sifat mahabbahnya kepada Allah, dan menampakkan sifat takkirnya kepada Allah, itu berarti hakikat daripada manusia sudah ada pada dirinya, yaitu adalah hakikat kehambaan. Hakikat hamba itulah dia takkir. Untuk membuktikan dia takkir adalah dia banyak berzikir dan banyak berdoa. Orang yang tidak menampakkan ketakirannya kepada Allah dalam bentuk zikir dan doa, maka berarti dia menganggap diri kaya. Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Itu kata dalam surat Al-Alaq. Sangat celaka orang-orang yang melihat dirinya sebagai orang yang kaya, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ dia secara tidak langsung telah mencopot salah satu daripada sifat rububiyah Allah, yaitu al-kibriyah. Karena apa? Dia tidak dibuktikan dalam bentuk ubudiyah, dan dalam mahabbah, dan tidak dibuktikan dalam bentuk takkir. Almarhum ini sudah melengkapi dirinya dengan tiga hal ini sampai almarhum menghembuskan nafas terakhir. Namun di balik nikah, mahrum juga adalah manusia seperti yang kelungguh, tidak terlepas daripada makhluk khata wa nisyan. Oleh sebab nikah kepada yang kelungguh, terutama sekali jamaah secara petri ribat, labunara di antara kelungguh sami disampun mengerengan sepatah dua patah kata yang terlontar daripada mulut mulia almarhum, yang menyebabkan kelungguh sami merasa tersakiti, merasa tersinggung, bahkan mungkin merasa dirugikan. Tunas saja kelulusan pada maafannya, marangke masih seluruh jamaah, para sahabat dan kerabat, kenalan dan ditolak almarhum. Tunas maaf Agung Gusnam Pura buat almarhum. Kemudian apabila kelulusan masih ingat bahwa almarhum masih menyisakan utang yang belum terlunasi, silakan kelulusan sedekahi. Almarhum ini sangat butuh sebagai salah satu bentuk pembelaan di hadapan Fadilahul Jalil bahwa dia telah terbebaskan daripada utang-utang. Tapi apabila peluang juga agak berat karena peluang butuh, maka keluarga besar daripada almarhum membuka pintu selebar-lebarnya untuk peluang silaturahim dan informasikan, tapi pun bentuk utang yang masih belum terselesaikan dari almarhum. Nah ini mudah-mudahan akan menjadi suatu yang sangat berharga bagi keluarga, sangat berharga bagi almarhum, dan tentunya juga bagi tiang kelungguh senamian. Wa antas sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau tiang kelungguh sedekah, niscaya ini adalah sangat sholah. Namun tiang kelungguh ikan bahwa nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dapat
menjegal para malaikat penjaga neraka jahanam yang akan datang menjemput yang puluh masuk dalam neraka jahanam. Itulah sebabnya Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat pendek, ittaqun nara walau bisyaqqi tamri. Peliharalah diri kalian dari para neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Sepotong biji kurma, jangankan sampai 1 kilo, sepotong saja silahkan. Apalagi misalnya almarhum dalam bentuk yang cukup banyak. Oleh sebab itu sekali lagi jangan berusaha untuk sedekahi almarhum atau tagih kepada keluarga dijauhkan, dan terakhir kalian berusaha sila keberi menghadiahkan pahala Fatihah buat almarhum dan keluarga yang tulus kuburkan Mekah barang ini, semoga dijadikan kubur jadi taman-taman surga dan telah bersama tiang peluluh masuk Jannatul Firdaus bersama para ulama dan aulia di barakatil Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Al-hadiruna wal hadirat jamaah yang sekalian, baik yang lagi maupun yang bini, selaku para pelayat dan pengantar jenazah sampai ke kuburan dalam pemakaman niki, yang mana kebersamaan niki adalah ungkapan daripada sifat adab ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama satu iman dan satu agama, yakni agama Islam. Maka dari itu jamaah dan sekalian, dalam setiap peristiwa kematian marah niki ada tradisi dibiasakan penyampaian 2 untayan, yakni satu namanya tasamuh, satu namanya takziah. Maka tasamuh dan takziah niki bagaikan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, sangat erat hubungannya. Dijadikan satu juga bisa, dipisah juga tidak apa-apa. Maka tasamuh itu mengandung makna kurang lebih tenggang rasa, ketulusan hati kita mengenang mengingat setiap yang meninggal dunia seperti almarhum, sembari menyebut kebaikannya untuk menjadi tauladan bagi yang lainnya. Maka selanjutnya jamaah yang sekalian, takziah nikah artinya penguatan, karena takziah niki masih satu rumpun kata dengan kata-kata al-izzah, al-aziz dalam bahasa Arab. Allah berfirman di dalam kitab sucinya, walillahil izzatu walirasulih, artinya Allah dan Rasulnya memiliki kekuatan. Maka disebutkan juga izzatul Islam wal muslimin, kejayaan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Maka jamaah sekalian, bila tasamuh adalah tenggang rasa kita kepada almarhum khususan, yakni maka takziah niki kedua sisi. Pertama, harapan dan doa kita sebagai penguatan terhadap siapapun yang memberikan dunia ini agar lulus mulus, lancar, tepat waktu menyelesaikan jawaban-jawaban pertanyaan daripada makhluk yang ditugaskan Allah Ta'ala, yakni malaikat munkar dan nakir. Tersebut jamaah sekalian, kadang-kadang keketuaan nanti kendin bau sekaligus lulus mulus orang yang ditanya, bisa sampai 3 hari didoakanlah oleh orang yang masih ada, nolong namanya. Ada juga prediksi mungkin lebih dari 3 hari dia belum selesai urusannya. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan datang gitu dulu, didoakan, disedekahkan supaya makbul mustajab adanya. Bahkan sampai 9 hari, ada juga 40 hari, 100 dan haul-haul selanjutnya. Untuk apa? Untuk menjamin bahwasanya roh arwah orang yang berpindah hidup dari dimensi alam nyata menuju alam barzakh ini telah diterima di sisi Allah, telah menyelesaikan daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kekuatan yang kedua tentunya bagi ahli waris keluarga, anak dari bayi balu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia juga diberikan takziah kekuatan rasa, iman, mental agar mau menerima suratan takdir sebagai kenyataan yang kita tidak bisa menghindar daripadanya. Kemudian hatinya akan luluh
akan luntur dan kemudian bisa tenang nyaman kembali sebagaimana masyarakat biasanya. Di balik itu kita melihat jamaah sekalian betapa indahnya takaful ijtimai, tanggung jawab sosial daripada ajaran agama Islam. Seakan-akan intisari dan saripati pesan ajaran agama yang sungguh niki marak basen dengan tok lain, berat sama dipikul, ringan sama-sama kita jinjing. Kalau sedang suka mungkin merarik namanya, kita curug teman yang gembira bergabung bersama-sama. Tapi dalam suasana duka, susah duka, gundah gulana pun kita rasakan. Maka siapapun yang mendapat musibah tidak akan pernah merasakan susah sendiri. Masih ada teman, karib kerabat, andai taulan dan tetangga yang turut merasakannya, bahkan mendoakannya. Itulah dia indahnya ajaran agama yang pelungguh niki. Ampura musina pura. Riwayat cerita Rasul lamun tau ai benar dengan mati jamaah sekalian. Keluarga keluaras diboyong dibopong ke dalam ke wilayah kubur. Lewat lekang sesangkok batur dengan yang liwat. Sesangkok baturnya itu main lum main remi. Yang main lum main remi jalan terus. Yang terkubur 13 orang. Hanya itu yang jalan. Lebih dari itu mungkin di negara lain sana ya mas sekalian. Mengenal dengan imbilinan kesewayan pendeta seke. Dari anak atau mama sama mereka tentu jamaah sekalian. Dan betapa susah, betapa gundahnya, betapa tidak indahnya. Tapi ajaran agama yang belum boniki, yang teruntai dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan tawamun ijtimaiyah, tanggung jawab sosial. Jadi kalau soal konsep ajaran luar biasa, ajaran Islam ini, maka bagaimana kita turut berduka cita seperti ini, insya Allah yang ditinggalkan itu tidak akan meronta-ronta misalnya, tapi cepat letak akan menyadari bahwa ini adalah takdir ilahi. Sampun nika basirna di dalam ajaran agama. Kafabil mauti wahidun. Kamu narah peristiwa kematian marah niki ibu bapak adik kakak, ada yang tahu baik dari pengajian, jadi pelajaran bagi kita semua bahwa jamaah sekalian, siapapun kita contohnya kuat, perkasa, gagah luar biasa, mungkin jadi kopral maupun jenderal pangkatnya, ujungnya akhirnya pasti memisal almarhum akan mati meninggalkan dunia saja. Orang yang sering ingat mati akan rendah diri hati dan perasaannya, akan baik bagus sikap adab dan akhlaknya, karena kita tidak akan mudah ujub ria, sombong dan takabur wal-iyazubillah. Maka di antara pengajian yang dapat kita ambil jamaah dan sekalian bahwa yang belum boleh bangun dunia ini seperti ada pada dua posisi jamaah dan sekalian, imma sedang hidup, imma sudah mati. Lalu masa hidup ini artinya jamaah dan sekalian, kebetulan kita belum mati, misal almarhum niki. Apabila sudah mati seperti almarhum niki jamaah dan sekalian, artinya kita sudah tidak akan pernah hidup lagi. Nah, karena itu jamaah dan sekalian, ada ilmu Allah Ta'ala yang diberikannya sampean kepada kita. Itulah dia ilmu tentang alam barzakh, alam kubur, yang mana semuanya ini adalah fakta gaib, tak bisa dilihat dengan CCTV, tak bisa dicerna sempurna dengan akal pikiran semata, melainkan hanya dengan iman. Peristiwa, keadaan, dimensi alam barzakh niki denara oleh kampus-kampus perguruan tinggi, denara oleh laboratorium jamaah dan sekalian bahasannya. Adapun kalau yang lain-lain fisikawan, ahli fisika, ahli ilmu alam, mereka punya kajian alam lainnya, alam Mars, Jupiter, Saturnus. Mereka pergi ke sana, mereka berkunjung ke sana, ke bulan namanya, mencari barangkali ada tempat hidup yang bisa tidak mati selamanya, supaya mereka enak nyaman jadi manusia. Ternyata jamaah dan sekalian, mereka juga mendambakan surga. Ikhtiarun ma la yantahi, usaha yang tidak pernah berkesudahan. Tetapi kita sudah dikasih tahu jamaah dan sekalian bahwa manusia kalau sudah mati ada dimensi kehidupan lainnya, yakni
alam kubur atau alam barzakh nike. Karena apa sejatinya hidup niki merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Nabi bersabda, ad-duru salah satu, negeri tempat tinggal manusia terbagi menjadi tiga. Darud dunia, negeri yang di dunia niki, wadarul akhirah, dan negeri alam akhirat nanti, wadarul qarar, dan negeri yang abadi yang sudah tidak ada mati lagi. Dua tempat itu tiada lainnya, ima ke dalam surga insyaallah, ima ke dalam neraka na'udzubillah. Jadi diriwayatkan jamaah sekalian, mula pertama sebelum manusia terbentuk wujudnya jadi manusia, roh dan arwahnya melayang-layang di sebuah tempat yang disebut dengan alam arwah. La ya'lamuhu illallah, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Roh dan arwah ini jamaah sekalian membuat kontrak, MOU, perjanjian dengan Allah Ta'ala. Siapa yang mau diciptakan menjadi manusia, apa janjinya? Mereka bilang, siap kami taat, siap kami patuh. Ajaran Tuhan, ajaran Allah dalam agamanya akan menjadi petunjuk kehidupan kami. Kalau begitu terakhir ditanya sama Allah, direkam di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah saya Tuhan kalian? Semua menjawab, qalu bala syahidna. Kamu cara mati siap katanya. Kalau Allah Tuhan kami tiada duanya. Karena itu rela Allah tiup dia roh arwahnya itu. Ini pindahan yang pertama menuju alam rahim ibundanya. 9 bulan ada di sana, dan di tempat itu denara pawon, denara kulkas, denara ventilasi, denara nabiaranya ke blender, masakan, kompor. Tapi sepakat ilmu kesehatan, ada kehidupan janin di dalam rahim ibunda kita. Kuasa Allah mengirimkan rezeki untuk anak yang ada di dalam perut ibundanya. 9 bulan berpindah yang keduanya menuju alam nyata niki. Dari sejak lahir, kemudian balita, mumayyiz, balik, dewasa, sampai datang ajalnya sebagai batas. Meninggal dunia, pindah lagi ke satu tempat, yaitulah dia dimensi gaib, alam barzakh atau alam kubur. Dan ternyata dari hadis Nabi tadi, alam barzakh niki nikmat tersebut akhirat. Karena akhirat niki akhir daripada bumi pair alam semesta niki. Bahwa ma ba'dal kiamat, dia setelah kiamat makin nikmat kiamat barang niki. Nah, lalu jamaah sekalian, kalau alam barzakh niki adalah masa saat penantian sampai nanti kiamat tiba. Disebutkan kalau kiamat tiba, iza zulzilatil ardu zilzalaha, manakala bumi digoncang, langit dibenturkan, planet-planet di blender bagaikan mixer dengan dia jus es nike, lembut malah kainela. Hanya matahari yang dipindahkan tempatnya. Namun makin jamaah dan sekalian, kan bahasan Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari berputar pada porosnya, pada tempatnya. Ulama menyebutkan bumi berputar sambil mengelilingi matahari. Karena berputar bumi niki setuik kena sinar jelo niki, itu yang jadi siang. Sebelah dia tidak kena sinar jelo, gelap gulita, itu yang jadi malam. Maka 12 jam siang, 12 jam malam. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 12 jam. 1 hari, 1 malam, 24 jam. Bisa dihitung. Karena bumi masih ada, langit masih ada, matahari masih ada. Tapi kalau kiamat, semua sudah lembut, jadi marak kain elak jamaah. Ada matahari yang dipindahkan tempatnya, berminta ketuhanan tidak jenuh waktu nikah. Maka zat yang maha gaib beritakan di dalam Al-Quran, Nabi Rasul, yauman kana miqdaruhu 50,000 sana, sejelo era lema le akhirat nikah pada meratian berumur makin 50.000 tahun. Jamaah sekalian, mengkerante pira umur jelo dunia niki makin jamaah sekalian. Ada teori namanya The Big Bang Theory, teori dentuman orang barat, fisikawan dengan pintar. Coba ngitung umur dunia setahun hidup ngajeng makin niki
4,5 miliar tahun jamaah dan sekalian. Anggaplah ini kena malik pindah mangkin umur alam akhirat juga 4,5 miliar tahun. Lalu usia orang sama dengan 50.000 tahun. Kode kalian 4,5 miliar kali 50.000 tahun. Kira jodoh jari. Dia nggak kalkulator yang bisa hitung. Dia nggak kalkulator yang bisa hitung. Makanya disebut abadi, kekal di sana. Begitulah jamaah sekalian yang kita dapat pelajaran. Pindah dari alam nyata ke alam barzakh yang kita didahului oleh almarhum almarhumlah Tuan Guru Haji Muhammad Ahyar Miki. Juga nanti kita akan mengikutinya, akan menemuinya, akan mendatang siapapun yang menunggunya mah. Imam Basoroban tentu tingkat bukan Imam Basoroban di sini. Nabi Arakarpe yang ini doa. Karena itu inilah dia peninggalan para Tuan Guru jamaah sekalian. Setiap ada momentum selalu disertai dengan sepatah dua patah kata kalimat thayyibah yang berguna bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, sehingga tetaplah terjaga iman dan Islam selama hayat di kandung badan sampai tiang lungguh dihantar menuju liang lahat seumpama almarhumlah almarhum Tuan Guru ini. Hadirin awal hadirat jamaah sekalian, ampura kurut yang matur kesimpulannya, almarhum jadi orang baik, kita doakan semoga lulus menjadi warga alam barzakh, diterima di sana. Ampura jamaah sekalian, mungkin namun dia perlu pindah dari Kekeri ke Mambalak, atau dari Gebutu, Kacang ke Kekeri, Kota Madia, ke Lombok Barat. Terurut ya, BKTP, BKK, BPJS, apalagi kalau pindah ke alam barzakh, alam kubur nih, ditanya dulu yang inti-inti diajarkan dalam Al-Qur'an tadi. Marrobuka, saya nenek dari kamu, saya nabi, saya jari imam, kemudian siai semeton jari, itu yang esai pertanyaan. Ala Quran tidak berbaik sangka, almarhum orang baik, insya Allah mudah-mudahan cepatlah selesai daripada pertanggungjawabannya di hadapan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian jamaah sekalian, lunas maaf bila berkepanjangan, sekedar niki yang sampaikan, yang lain-lain tadi disampaikan pula